Halo guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru asal Amerika yang berjudul Lost. Kisah dibuka dengan memperlihatkan Jack, Kate, dan Charlie yang sedang dalam perjalanan pulang ke pesisir pantai. Di jalan, Jack terlihat berusaha menyalakan alat transceiver. Dan Charlie bertanya, apakah alat itu berfungsi? Karena ia merasa tidak yakin, sebab pilot mengatakan sebelumnya tidak akan ada yang menemukan mereka kecuali alat transceiver itu berfungsi. Namun, Jack berkali-kali mencoba alat tersebut tetap tidak bisa berfungsi. Singkat cerita, ketika mereka tiba di pesisir pantai, di sana sedang ada keributan. Dua orang penumpang bernama Said dan Sawyer yang sedang berkelahi. Penyebabnya adalah borgol yang ditemukan oleh Wolf di tengah hutan. Sawyer menuduh Said adalah teroris yang ditahan. Karena ketika di dalam pesawat, Sawyer melihat Said menyembunyikan tangannya di dalam jaket. Sawyer juga menuduh Said yang telah menyabotase pesawat hingga terjatuh. Untungnya keributan itu berhasil dilerai oleh Jack dan Michael. Tentu saja mereka tidak bisa langsung menindak Said karena tidak ada bukti apapun kalau Said adalah teroris. Kate berkata kepada mereka, lupakan saja hal itu, karena yang lebih penting adalah mereka mendapatkan alat transceiver itu. Namun, alat tersebut tidak berfungsi. Said lalu memeriksanya. Ia pun mengambil kesimpulan bahwa alat tersebut mati. Namun, sepertinya Said bisa memperbaiki transceiver itu. Di sana Sawyer terlihat kesal karena Said dipercaya oleh orang-orang. Di pantai, ketika Said sedang memperbaiki transceiver, Harley datang menghampirinya. Mereka berdua pun sedikit berbincang. Di situ Said mengatakan jika dulu dirinya pernah bekerja sebagai petugas komunikasi militer. Makanya ia cukup tahu banyak tentang peralatan komunikasi. Sementara itu, Jack terlihat sedang mengecek keadaan seorang pria yang tidak sadarkan diri, tapi masih hidup. Ada serpihan besi yang menancap di dadanya. Kate berkata bahwa pria itu duduk di sampingnya ketika di dalam pesawat. Jack lalu berkata jika dirinya harus mencabut serpihan itu. Karena jika terus dibiarkan, maka pria itu akan mati dalam waktu dekat karena infeksi. Beberapa saat kemudian, Said datang menemui Kate dan berkata ia berhasil memperbaiki alat transceiver itu. Tetapi masalahnya, alat tersebut tidak mendapatkan sinyal dari pusat komunikasi terdekat. Said bisa saja membrokes siaran berharap ada pesawat atau kapal yang bisa mendengar siaran mereka. Tapi itu akan menghabiskan baterai transceivernya. Jadi rencananya Said akan pergi ke daratan yang lebih tinggi, berharap transceivernya mendapatkan sinyal. Tentu saja Kate akan ikut bersama Said. Tak berselang lama, pun bersama adiknya, Shannon yang sedang bertengkar melihat Said dan Kate bersiap akan pergi. Shannon pun nekat ingin ikut bersama mereka. Bun yang khawatir pada adiknya itu memutuskan untuk ikut serta agar bisa menjaga adiknya. Si Charlie pun juga kembali ikut saat mereka bergegas akan pergi. Sawyer yang sedang membaca sebuah surat dan ketika melihat rombongan Said pergi, Sawyer memutuskan untuk ikut juga. Di perjalanan memasuki area perhutanan, Said dan kawan-kawan tiba-tiba saja mendengar suara geraman yang mengagetkan mereka berenam. Kemudian disusul suara langkah kaki menuju ke arah mereka. Semua orang tentu saja langsung berlari karena takut, namun tidak dengan Sawyer. Ketika makhluk itu sudah cukup dekat, Sawyer pun mengeluarkan pistolnya dan menembak makhluk tersebut yang mendekat dari semak-semak. Dan Sawyer pun berhasil menjatuhkan makhluk besar itu, yang ternyata adalah beruang kutub. Yang lainnya pun kembali ke sana menyaksikan, bertanya-tanya apakah beruang kutub itu yang telah membunuh pilot kemarin. Charlie pun menjawab tidak, yang membunuh pilot kemarin jauh lebih besar, jawab Charlie. Tapi kok bisa beruang kutub ada di tempat seperti ini, pikir mereka.
Namun, di sisi lain, mereka juga heran bagaimana Sawyer bisa memiliki pistol. Sawyer pun menjelaskan dirinya menemukan pistol tersebut dari seorang mayat yang merupakan seorang marsal militer. Mendengar jawaban itu, Said langsung curiga kepada Sawyer. Jangan-jangan Sawyer adalah tahanan dari seorang marsal militer. Di situ terjadi perdebatan antara mereka berdua, dan Kate mendapatkan kesempatan itu untuk merebut pistolnya dari Sawyer dan memberikan pistol tanpa peluru pada Sawyer. Sedangkan magazinnya, Kate berikan pada Said agar tidak terjadi sesuatu yang buruk pada mereka berdua. Takutnya sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi karena perdebatan itu. Di pesisir pantai, Jack menghampiri Harley lalu meminta bantuannya mencari antibiotik di sekitar tempat tersebut untuk menolong pria yang dadanya tertancap serpihan besi. Singkat cerita, Jack meminta bantuan Harley untuk memegangi pria tak sadarkan diri itu selama Jack melakukan pencabutan serpihan besi. Takut-takut, pria itu tersadar di saat Jack melakukan operasi. Setelah Jack melakukan operasi, beberapa saat kemudian pria itu siuman dan terbangun. Kalimat yang pertama kali ia ucapkan adalah di manakah gadis itu. Scene kemudian flashback memperlihatkan momen ketika pesawat masih terbang dan baik-baik saja. Ternyata tahanan misterius yang belum terungkap itu adalah Kate. Dialah yang tangannya diborgol di dalam pesawat, bukannya Said atau Sawyer. Dan yang berada di samping Kate, pria yang tak sadarkan diri, adalah seorang petugas kepolisian yang menangkap Kate saat di pesawat. Kemudian, scene berganti pada Kate bersama teman-temannya yang sudah sampai di dataran yang tinggi. Lalu Sahid mencoba menyalakan alat transceiver itu. Ia terlihat sangat senang karena alatnya mendapatkan sinyal. Namun, ia tidak bisa mengirimkan transmisi karena ada sesuatu yang sudah mengirimkan transmisi dari tempat itu. Said mencoba mendengarkan transmisi tersebut. Lalu, terdengarlah suara seorang wanita berdarah Perancis. Transmisi tersebut berasal dari pulau ini. Apakah ada orang yang selamat selain mereka? Mereka pun bertanya-tanya. Kebetulan si Shannon mengerti bahasa Perancis dan ia mulai mencoba untuk menerjemahkan bahasa tersebut. Dan setelah diterjemahkan, kurang lebih artinya, si wanita Perancis ini meminta pertolongan dan di akhir kalimat ucapannya adalah aku sendirian di pulau ini. Sesuatu yang telah membunuh semua orang. Tolong siapapun, tolong aku. Begitulah isi suaranya. Tapi yang janggal, di setiap akhir transmisi disebutkan sebuah angka yang panjang. Said langsung sadar bahwa angka itu adalah jumlah pengulangan. Lalu, Said langsung menghitung dan setelah berhasil menghitung, ia pun kaget. Kurang lebih transmisi ini telah mengulang selama 16 tahun lebih. Selama itu, transmisi berulang tapi sepertinya tidak ada yang berhasil menemukan transmisinya ataupun berhasil menyelamatkan wanita Prancis tersebut. Dan episode 2 pun berakhir.